Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lalanang Wasido Bintoro. Di sini saya dari perwakilan kelompok 1. Saya Kabir Boy Pamungkas. Saya sebagai anggota kelompok. Saya Muhammad Isam Ramadhani sebagai anggota kelompok. Saya Danang Pamungkas sebagai anggota kelompok. Saya Angga Dewata sebagai anggota kelompok juga. Baik, di sini saya sebagai moderator serta wawancara akan membahas tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Langsung saja untuk pertanyaan pertama. Baik, untuk pertanyaan pertama. Apakah feminisme bisa selaras dengan ajaran Islam? Ya, gimana? Kalau menurut saya, feminisme bisa selaras dengan ajaran Islam. Dan sebaliknya, menurut akademik, Islam feminis. Baik. Untuk selanjutnya ada yang ditanyakan lagi, yaitu apakah gender dalam perspektif Islam sama dengan paham gender feminis? Oke. Islam tidak mengenal istilah feminisme dan gender. Implementasinya dalam melakukan pembahasan atas nilai-nilai subordinasi kaum perempuan, karena dalam Islam tidak membedakan kedudukan seseorang berdasarkan jenis kelamin dan tidak ada bias gender dalam Islam. Oke, ada pertanyaan? Tiga ya. Oke, tiga ya. Bagaimana pandangan Islam terkait perkembangan gerakan feminisme? Setahu saya di dalam Islam, feminisme dipandang sebagai upaya untuk melakukan penyertaan dan perlakuan yang adil terhadap kaum perempuan sebagai makhluk Allah SWT. Sebagian cendekiawan, muslim, dan ulama berpendapat bahwa feminisme tidak menjadi masalah bagi Islam. Mungkin itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu apakah feminisme itu dapat melemahkan laki-laki untuk kesetaraan? Feminisme sebagai ideologi dan gerakan untuk membangun kesetaraan dalam politik, ekonomi, budaya, ruang privat dan ruang publik tidak pernah menjadi ideologi komunisi. Jadi feminisme mengapresiasikan peran masing-masing selama itu, tidak saling menindas. Gerakan feminisme pun tidak memaksakan para laki-laki. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Islam melihat kedudukan perempuan dibanding laki-laki? Baik, untuk jawabannya yaitu dalam ajaran Islam, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama, rata, dan memiliki kesempatan yang sama untuk membuat dalam kehidupan di masyarakat seperti saat ini. Dan untuk selanjutnya pertanyaannya yaitu bagaimana kedudukan kaum perempuan dalam pandangan Islam? Oke, aku jawab. Islam yang norma-normanya berasal dari wahyu ilahi telah menempatkan perempuan pada posisi yang sangat terhormat dan mulai sesuai dengan kodratnya, tabiatnya, setara dengan kaum laki-laki dalam masalah kemanusiaannya dan hak-haknya. Mungkin itu saja. Baik, untuk selanjutnya pertanyaannya yaitu bagaimana Islam memposisikan perempuan sesuai hak dan kodratnya? Setahu saya, Islam yang norma-normanya berasal dari wahyu ilahi telah menempatkan perempuan pada posisi yang sangat terhormat dan mulia sesuai dengan kodratnya dan tabiatnya, serta dengan kaum laki-laki dalam masalah kemanusiaan dan hak-haknya. Selanjutnya, bagaimana Islam mempromosikan perempuan sesuai hak dan kodratnya? Oke. Islam yang normalnya berasal dari wahyu ilahi telah menempatkan perempuan pada posisi yang sangat terhormat dan mulai sesuai dengan tabiatnya dan telah menempati perempuan dan setara dengan kaum laki-laki dalam masalah kemanusiaan dan keyakinan.
apakah kesetaraan gender tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam? Kalau menurut saya tidak bertentangan, karena di dalam Islam yaitu tujuannya itu mensamaratakan, tujuannya itu apa? Samaratakan, intinya Gender tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Baik, menurut saya tidak ada pertentangan antara ajaran Islam dengan penggunaan istilah gender. Keduanya memiliki tujuan yang sama, mencapai keadilan yang merupakan nilai inti ajaran Islam. Yang selanjutnya yaitu apa yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan gender dalam Islam? Ketidakadilan gender dianggap berawal mula atau disebabkan karena faktor penafsiran yang bias gender, sehingga fokus gerakan feminis muslim adalah pada penafsiran keagamaan yang bersifat patriarki dan misoginis terhadap perempuan. baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu kesetaraan gender diperuntukkan bagi perempuan. Apakah benar atau salah? Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi manusia untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup. Tidak hanya diperuntuk bagi para laki-laki, pada akhirnya perempuan pun mempunyai hak yang sama. Kesetaraan gender. Baik. Selanjutnya Jelaskan apa yang dimaksud dengan kesetaraan gender dan bagaimana pandangan Islam dalam hal ini. Oke, menurut saya sebagai salah prinsip kesetaraan gender Islam perspektif Islam adalah kaum laki-laki dan perempuan sama dalam beberapa hal, yaitu sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah, menerima perjanjian primordial, terlibat aktif dalam peristiwa drama kosmis, dan berpotensi yang sama dalam meraih prestasi. baik. Selanjutnya pertanyaannya bisa tanyakan bagaimana? Oke, bagaimana konsep Islam tentang hak perempuan? Baik. Sebagai salah satu bukti posisi mulai perempuan dalam Islam, ajaran Islam memberikan hak kepada perempuan untuk memiliki properti, hukum paradil atau pembagian waris, memberi rumus bahwa hak perempuan adalah separuh dari hak laki-laki. Jika ayat ini dibaca tanpa pemahaman konteks, seringkali dapat memberikan tensi. Apakah gerakan feminisme itu apa contohnya? Ya, contohnya gerakan feminisme yaitu menyamakan lapangan permainan antara laki-laki serta perempuan dan memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan hidup yang sama untuk memilih peran serta haknya seperti halnya laki-laki. Istilah ini sebenarnya berasal dari bahasa Perancis, dari kata feminim atau feminitas. Oke, selanjutnya apa saja dampak dari feminisme menurut Anda? Hasil dari gerakan feminisme, perempuan mulai diberikan kesempatan yang sama. Oke, yang selanjutnya apa saja dampak dari feminisme? Hasil dari dampak feminisme, perempuan mulai diberikan kesempatan yang sama dalam hal edukasi dan politik, serta keadilan dalam mendapatkan hak. Selain itu, kebebasan perempuan makin terbuka lebar. Seiring dengan perkembangan zaman, gerakan feminisme tentu memberikan dampak positif bagi para perempuan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu menurut pendapat Anda, apakah setiap wanita berhak mendapatkan kesetaraan gender seperti laki-laki? Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi kita sebagai manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukkan bagi para laki-laki dan perempuan, dan juga mempunyai hak
hak yang sama pada hakikatnya. Baik, selanjutnya, apakah hanya perempuan saja yang menjadi feminis? Baik, feminis ialah perjuangan untuk perempuan yang bisa datang dari siapa saja yang memandang fisik jenis kelamin. Tak jarang mereka yang mengklaim sebagai feminis juga ialah lelaki. Jadi salah kaprah apabila feminisme dianggap bentuk perlawanan terhadap lelaki. Selanjutnya, bagaimana cara untuk menguasakan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki? Jadi gini, cara untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam dunia kerja. Yang pertama yaitu memenuhi hak ketenaga kerjaan. Yang kedua adalah melibatkan perempuan dan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga memberi gaji yang sama antara perempuan dan laki-laki. Yang keempat memberikan kesempatan jenjang karir yang sama. Yang kelima melindungi perempuan dari pelecehan di tempat kerjanya. Mungkin itu. Baik, dari pertanyaan tersebut, apakah ada yang ditanyakan lagi? Apa langsung di pertanyaan selanjutnya? Cukup. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa ditanyakan lagi, silahkan. Bagaimana pandangan Islam mengenai seseorang yang merubah jenis kelamin baik laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya? Oke. Majelis Ulama Indonesia atau disebut MUI kembali mengeluarkan fatwa haram tentang perubahan jenis kelamin bagi umat Islam. Operasi ganti kelamin haram tidak dilakukan dengan segala dan tidak ada alasan awalnya dalam diri yang bersangkutan. Baik, saya akan nambahi di itu ada singkatannya yaitu LGBT. LGBT itu sendiri ada singkatannya yaitu lesbian, gay, bisex, dan transgender. Di situ diajarkan Islam diharamkan bagi ajaran Islam. Oke, selanjutnya bagaimana Islam memandang kesetaraan gender dalam bidang pendidikan. Baik, saya ajaran Islam tidak diskriminasi pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya sama, diwajibkan menuntut ilmu sesuai dengan fitrahnya, mengembangkan potensinya dalam rangka melaksanakan tugas hidup sebagai hamba maupun sebagai khalifah Allah di muka bumi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa perempuan ini istimewa dalam Islam? Wanita adalah karunia. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa wanita merupakan salah satu karunia Allah SWT, karena bersamanya kaum laki-laki akan mendapatkan ketenangan lahir. Ia juga mampu memberikan energi positif yang bermanfaat seperti rasa cinta dan kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, sebutkan hal apa saja yang boleh dimiliki wanita sehingga sama dengan pria. Menurut saya dalam melaksanakan hak asasi manusia atau HAM, perempuan sama dengan laki-laki, dan hak tersebut seperti yang telah disepakati dalam dunia internasional dimasukkan dalam konvensi CEDAW seperti yang disebutkan di atas, yaitu hak dalam keluarga atau perkawinan, politik, tenaga kerjaan, pendidikan, kesehatan, kewarganegaraan, dan ekonomi. Mungkin itu. Yaitu pertanyaan selanjutnya, Apa yang membedakan kesetaraan gender dengan kesetaraan jenis kelamin? baik, saya akan menjawab yaitu jenis kelamin. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya bisa dimulai. Apa yang membedakan kesetaraan gender dengan kesetaraan jenis kelamin? Baik, Mas Elang bisa menjawabnya. Saya di sini akan menjawab. Jenis kelamin mengacu pada kondisi fisik secara lahirlah dimiliki oleh seseorang, sedangkan gender adalah perbedaan peran, atribut, sifat, sikap, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan peran gender terbagi menjadi peran produktif,
peran reproduksi, serta peran sosial kemasyarakatan. Baik, jadi itu saja podcast dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.